Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Sadaqallahul azim. Oke, para sahabat terindah sekalian, alhamdulillah senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua dimanapun berada, para pemirsa channel terindah ini. Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan insya Allah keistiqomahan kita dalam beriman juga masih berada dalam hati dan pikiran kita, dan insya Allah kesehatan jasmani dan rohani senantiasa dicurahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Rasulullah juga kita mari senantiasa untuk menyampaikan salam kita berserta salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua, para pemirsa semua yang tetap menonton channel terindah ini, nanti di Yaumil Qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua akan berada bersama Rasulullah di surganya Allah, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga rahmat Allah senantiasa menjadi milik kita, karena kita usahakan dan karena kita sungguh-sungguh meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum saya mengulas tentang Mutiara Ramadan pada video kali ini, saya senantiasa meminta kepada para sahabat semua untuk subscribe di setiap video yang ada di channel terindah ini, sehingga dengan subscriber yang terus meningkat dan ditonton oleh para sahabat semuanya, insya Allah akan semakin meningkatkan faidah baik bagi diri kita, saya sendiri, maupun bagi kita semua yang menonton video ini. Dan subscribe Anda, like Anda, komen Anda, serta tolong sekaligus bantu share video channel terindah ini kepada kawan-kawan kita semua, di mana grup-grup media sosial yang kita terlibat di dalamnya. Mohon bantuannya untuk segera di-share, karena share Anda itu akan membawakan berkah bagi Anda dan juga bagi kita semua insya Allah. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini, di channel ini. Oke, thank you. Oke, pada Mutiara Ramadan yang kedua ini, saya akan membahas tentang Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Dari surat Al-Baqarah ini kita mendapatkan makna atau hikmah bahwa berpuasa itu bukanlah suatu perintah dari Allah hanya untuk kita saja, untuk umat muslim saja. Akan tetapi jauh sebelum muslim, sebelum Islam muncul melalui Nabi Muhammad SAW secara terakhir oleh beliau, bahwa umat-umat sebelum Rasulullah SAW juga telah berpuasa, juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Di mana kita yang melaksanakan puasa, alhamdulillah kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang maha luar biasa bagi kita. Minimal yang kita ketahui bahwa manfaat puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, puasa itu merupakan suatu upaya pembersihan jiwa. Puasa itu merupakan suatu upaya pembersihan jiwa. Dengan melaksanakan kita berpuasa, ini artinya kita membersihkan jiwa kita di mana? Ketika berpuasa itu tentu kita menahan segala hawa nafsu, menahan segala keinginan-keinginan ukhrawi, bahkan keinginan-keinginan jasmani dan rohani yang sangat dasar pun harus kita mampu untuk menahannya karena kita berpuasa. Di sinilah terdapat pengendalian jiwa kita, sehingga jiwa kita yang selalu temperamennya tinggi akan menjadi terkendali karena kita berpuasa. Kemudian manfaat puasa yang kedua itu yaitu pengekangan hawa nafsu. Semua hawa nafsu merupakan hal yang sebenarnya juga ada manfaatnya. Akan tetapi ketika hawa nafsu itu tidak mampu dikekang oleh manusia, maka kita tak akan ada bedanya dengan binatang. Ya. Dengan adanya puasa, insya Allah pengekangan hawa nafsu bisa kita kendalikan dan kita menemukan jati diri kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah meninggikan derajat manusia daripada binatang yang hanya tunduk pada insting dan hawa nafsu. Ya. Untuk pembeda antara manusia dan binatang itu secara akademis merupakan akal dan pikiran yang membedakannya. Akan tetapi jauh daripada itu, bahwa berpuasa juga meninggikan derajat manusia, meninggalkan jauh daripada derajat hewani. Dengan berpuasa, yakinlah jiwa kita, hawa nafsu kita, angkara murka kita akan bisa terkendalikan. Dan pada muaranya itu meningkatkan derajat manusia yang melaksanakan puasa itu sendiri. Kemudian yang keempat, menanamkan jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati berpuasa itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan insyaallah hanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Orang yang berpuasa itu bisa saja berbohong kepada manusia-manusia lainnya, akan tetapi berpuasa itu jika diniatkan secara ketakwaan yang tinggi hanya disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lain bisa tidak melihat bahwa kita berpuasa ataupun tidak berpuasa. Kita bisa berbohong, akan tetapi dengan ketakwaan kita yang semakin tinggi, kita berpuasa, hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Dan untuk itu, manfaat daripada puasa yang keempat itu menanamkan jiwa ketakwaan. Dan tentu jika menanamkan di sini, berartinya puasa kita berusaha untuk menyemai jiwa kita untuk menuju kepada takwa. Insyaallah. Kemudian yang kelima itu menguatkan daya indrawi. Menguatkan daya indrawi. Dengan berpuasa, daya indrawi kita bisa kita semakin tingkatkan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa manusia itu mempunyai panca indera. Artinya ada 5 indera yang ada dalam diri manusia. Akan tetapi dengan berpuasa, bukan hanya 5 indrawi ini kita yang semakin tajam. Akan tetapi insya Allah bisa memunculkan indera yang ke-6 atau ada 6 sense.
Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika kita berpuasa, kita punya indera penglihatan. Indera penglihatan kita tidak boleh atau kita coba untuk kekang agar tidak semakin liar ketika dalam berpuasa. Tontonan-tontonan yang indah mungkin menurut kita ketika tidak berpuasa, ketika berpuasa kita coba untuk kekang. Tentu dengan harapan nanti setelah selesai puasa, kebiasaan kita untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang akan kita jaga selamanya. Begitupun indera pendengaran. Sebelum kita berpuasa, kita mendengar semua gunjingan, mendengar semua cacian, dan mendengar semua kejelekan-kejelekan orang lain. Bahkan kita mendengar kejelekan-kejelekan para orang-orang terdekat kita. Dan dalam puasa, kita berusaha untuk mengekang agar semua pendengaran yang jelek-jelek itu, yang buruk-buruk itu, pendengaran yang dilarang oleh agama itu bisa kita hindari. Dan insya Allah juga dampaknya akan terus berkesinambungan. Setelah kita puasa pun kita bisa mengendalikan pendengaran-pendengaran kita hanya untuk pendengaran-pendengaran yang baik saja. Indra yang selanjutnya mungkin ada indra perasa. Dari indra perasa ini kita semakin bisa dalamkan. Bukan hanya merasakan manis, pahit, asam, serta hambar dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa meningkatkan rasa peduli kita, rasa toleransi kita kepada sesama manusia, rasa sosialisme kita yang tinggi, atau kesalehan sosial kita akan semakin tinggi, bukan hanya rasa pada lidah, tetapi rasa sosialisme, rasa peduli kita kepada sesama manusia akan semakin meningkat karena kita melakukan puasa. Dan indera yang lain pun akan semakin terasa dengan kita berpuasa, insya Allah. Dan seandainya kelima indera tersebut telah terbina selama berpuasa, bahkan melebihi daripada indera-indrawi manusia yang tidak berpuasa, dan inilah satu kemampuan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan puasa secara benar-benar, maka akan muncullah indera keenam, yaitu indera beyond the indra way of humanity. Jadi ada indera keenam atau the sixth sense yang menjadi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kita, yang diberikan kepada kita, yang dengan seksama, yang dengan khusyuk, yang dengan ikhlas kita melaksanakan puasa. Dan insya Allah indera keenam itu akan muncul berupa kata pepatah Jawa itu, sangkan paraning dumadi. Kita bisa mencapai suatu posisi indera yang seperti itu, insya Allah, walaupun tidak total. Sangkan paraning dumadi, artinya kita bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, kita bisa mengetahuinya terlebih dahulu karena kita mengkusukkan diri, mengikhlaskan diri, dan menyerahkan diri puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga indrawi kita terasah dan memunculkan indera keenam. Kita bisa merasakan, kita bisa mengetahui insya Allah apa yang belum terjadi karena kita diberikan bantuan insting, diberikan bantuan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam yaitu mendidik jiwa manusia. Dengan puasa jiwa manusia menjadi terdidik, khusus bagi yang melaksanakannya. Tentu karena ini puasa, artinya puasa bagi orang yang melaksanakannya, manfaatnya pun akan dapat terasa pada orang yang melaksanakan. Ketika orang tidak melaksanakan puasa ini, tentu pengalaman pribadinya, pengalaman spiritualnya, kecerdasan spiritualnya tidak akan terasah. Mendidik jiwa kemanusiaan menjadi jiwa yang toleransi, mempunyai jiwa sosialisme yang tinggi, mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, mempunyai kecerdasan intelektual yang insya Allah semakin tinggi, dan mempunyai kesalehan sosial kepada masyarakat, kepada sesama manusia di manapun dia berada. Ini puasa mendidik manusia agar mempunyai sifat, akan mempunyai jiwa kemanusiaan yang insya Allah paripurna. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian manfaat puasa yang ketujuh
adalah menyehatkan raga. Sebagaimana pada video sebelumnya bahwa saya menerangkan bahwa orang yang menderita penyakit mah atau menderita penyakit-penyakit lainnya dengan melaksanakan puasa, insya Allah penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekusukan, dengan keikhlasan kita berpuasa dalam melaksanakan ini, khususnya di Ramadan 1442 Hijrah ini. Puasa yang kita laksanakan itu insya Allah manfaatnya semua untuk kita secara lahiriah wal batiniah. Menyehatkan raga, jiwa kita, menyehatkan juga fisik kita secara insya Allah secara paripurna pula. Puasa kita laksanakan sebagaimana mestinya, pencernaan kita diberikan waktu untuk istirahat. Kemudian tubuh kita diberikan waktu untuk istirahat, untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang pada waktu sebelumnya, 11 bulan sebelumnya, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan fisik lahiriah yang membuat tubuh kita pun menjadi lelah, membuat sel-sel tubuh kita menjadi stres. Akan tetapi di bulan suci Ramadan ini insya Allah menyehatkan raga kita melalui puasa yang ikhlas, melalui ibadah puasa yang istiqomah insya Allah. Dan semoga semua pemirsa yang menyaksikan video ini tetap melaksanakan puasa bagi yang melaksanakannya, dan semoga bagi yang tidak melaksanakannya karena halangan tertentu, jangan lupa untuk membayar fidyah. Untuk mengetahui fidyahnya itu nanti akan ada pada sesi video selanjutnya berapa dan bagaimana cara membayar fidyah. Tapi sekali lagi semoga kita semua bisa melaksanakan puasa sebagaimana mestinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, demikian semoga video singkat kali ini bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa semua. Dan sekali lagi bagi para pemirsa yang belum subscribe di channel Terindah ini, saya mohon bantuannya untuk subscribe dan tonton video saya semuanya dari awal hingga akhir agar kita semua tidak gagal faham. Agar demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.